你真的要赶尽杀绝吗？Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Api hijau giok terbakar dengan ganas saat panas menyebar. Hal ini menyebabkan bagian dalam tubuh Xiaoyan tampak seperti dipanggang. Namun, beruntung bahwa api hati teratai telah sepenuhnya disempurnakan oleh Xiaoyan. Suhu tinggi yang dilepaskan tidak mempengaruhi Xiaoyan. Jika tidak ada orang lain yang berani membiarkan api surgawi menyala tanpa perawatan di tubuh mereka. Garis energi hitam pekat sedang bergulir dengan intens seperti ular kecil di dalam gugusan api hijau giok itu. Setelah setiap rotasi, warna hitam pekat yang mengelilingi tubuhnya akan sedikit tersebar saat dipanggang oleh api hati teratai. Meskipun kecepatan hamburan semacam ini sangat lambat, warna hitam pekat cepat atau lambat akan terbakar menjadi ketiadaan karena tidak didukung oleh apapun. Selama warna hitam yang mengandung racun intens dihilangkan, douki murni yang terkandung di titik racun iblis, ini akan mudah diserap oleh Xiaoyan. Itu akan menjadi zat bergizi yang memungkinkan kekuatannya meningkat. Pikiran Xiaoyan terfokus pada benang racun hitam pekat ini saat hatinya mengeluarkan tawa. Mengingat kekuatannya saat ini, dia benar-benar tidak berani memprovokasi titik racun iblis itu. Namun, seutas benang kecil dari garis racun tanpa sumber apapun yang mendukungnya dari belakang berani bergerak secara acak. Tampaknya itu mengira, api hati teratai di dalam tubuhnya, yang terbentuk dari dua api surgawi, tidak memiliki banyak ancaman. Perhatian Xiaoyan difokuskan pada warna garis racun hitam gelap, yang secara bertahap berubah pucat. Dia juga memiliki pemahaman tentang apa yang disebut titik racun iblis ini. Hal ini memang seperti yang dijelaskan oleh dokter peri kecil. Itu sangat gelap dan beracun. Dengan kekuatan Dou Huangnya saat ini, memang sangat sulit untuk dihilangkan. Namun, dengan melihat apa yang api hati teratai saat ini lakukan, dia bukan sepenuhnya tanpa kemampuan untuk melawan titik racun iblis ini. Api hati teratai, yang terbentuk dari kombinasi dua api surgawi, mampu memurnikan racun ini. Meskipun kecepatan penyempurnaan ini sangat lambat dan targetnya hanyalah garis racun kecil, api hati teratai ini setidaknya dapat memperbaikinya. Karena itu, hati Xiaoyan menduga bahwa jika api surgawi yang lain bergabung dengan api hati teratai berkilau, mencoba untuk memperbaiki seluruh titik racun iblis, mungkin tidak terlalu sulit. Tentu saja tingkat kesulitan dalam mencoba untuk menggabungkan api surgawi lainnya tidak kurang dari menemukan seorang elit Douzun untuk membantu dan menghilangkan racun. Benua Douki ini sangat besar. Namun, api surgawi sangat langka. Menemukannya adalah hal yang sangat beruntung. Selain itu, bahkan jika seseorang menemukannya, berusaha untuk memperbaikinya sangatlah sulit. Selain itu, api surgawi bukanlah sesuatu yang hanya digunakan oleh seorang alkemis. Jika para ahli yang mempraktikkan afinitas api douki serta mereka yang menggunakan taktik serupa mampu memperbaikinya, mereka akan bisa menggunakannya. Karena itu, ada banyak ahli yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki api surgawi di benua douki. Siapa yang tidak menginginkannya? Setelah kata api surgawi menyebar
kemungkinan itu akan mengundang ahli dari segala arah dengan tujuan merebutnya. Akan lebih sulit untuk berhasil mendapatkan api surgawi dari para ahli ini. Saat itu, Xiaoyan telah menghabiskan hampir 1 tahun penuh di Akademi Jianan untuk mendapatkan api hati. Baru setelah itu dia berhasil mendapatkannya dengan menggunakan kesempatan pertempuran besar antara Akademi Jianan dan para ahli dari wilayah sudut hitam. Apalagi, ini setelah dia menjalani perjuangan hidup dan mati. Karena itu, kesulitan menemukan api surgawi dan menggabungkannya tidak akan lebih mudah daripada mencari seorang elit Douzun. Tentu saja, jika itu adalah api surgawi jenis ketiga, bagian dalam tubuh Xiaoyan memang memilikinya. Api tulang dingin yang ditinggalkan Yao Lao. Namun, api surgawi ini memiliki jejak spiritualnya. Kecuali jika roh Yao Lao benar-benar dihancurkan, seseorang harus terlebih dahulu menghilangkan jejak spiritual Yao Lao untuk menggabungkannya. Secara alami adalah sesuatu yang tidak mungkin bagi Xiaoyan. Dia berharap untuk menggunakan api tulang dingin ini untuk merasakan apakah Yao Lao masih hidup atau sudah mati. Yao Lao telah mengatakan bahwa Xiaoyan harus memperbaiki dan menggabungkan api tulang dingin jika segel api di dahinya menghilang. Dan segel api itu masih ada meskipun tidak mengeluarkan panas. Selain itu, mengingat karakter Xiaoyan, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan menelan dan memurnikan api ini tanpa merasa tidak enak bahkan setelah segel api di dahinya menghilang. Tidak ada alasan lain selain situasi yang paling dia khawatirkan akan terjadi ketika sampai pada titik itu. Warna bintik hitam setan, di dalam nyala hijau giok telah menjadi jauh lebih pucat sementara pikiran ini berlama-lama di hati Xiaoyan. Dia samar-samar bisa melihat douki yang kental dan murni seperti cairan di dalamnya. Sungguh layak menjadi hal yang menyeramkan yang dikumpulkan oleh semua douki di Douzong Elite untuk mampu bertahan selama ini melawan api surgawi. Xiaoyan tak berdaya menghela nafas saat dia mengamati racun hitam garis yang masih tersisa. Sebuah pikiran muncul di benaknya dan gugusan api hijau giok menjadi jauh lebih terang. Suhu panas juga meningkat. Xiaoyan tidak menyadari berapa lama perbaikan yang sangat lambat ini berlanjut. Yang dia tahu adalah bahwa hampir 2/3 dari douki di dalam tubuhnya telah menghilang untuk memperbaiki garis titik racun iblis ini. Dari sini, adalah mungkin untuk melihat betapa merepotkannya teknik ini. Seutas benang telah mengubah Xiaoyan menjadi keadaan ini. Api hijau giok yang berputar dengan keras itu mengungkapkan douki yang murni dan kuat saat dia menggelengkan kepalanya dan mendesah di dalam hatinya. Semangat Xiaoyan tiba-tiba menguat. Pikirannya bergerak dan melihat bahwa garis racun hitam pekat yang semula di dalam api telah kehilangan warna hitam pekatnya pada saat ini. Menggantinya adalah warna yang hampir tidak terlihat. Ada douki murni yang perlahan mengalir di dalam. Douki ini awalnya diisi dengan racun. Namun, setelah pemurnian, api hati teratai, dalam jangka waktu yang lama, kotoran di dalamnya benar-benar dikeluarkan. Hanya douki yang paling murni yang tersisa. Selama itu adalah seseorang yang bisa menahannya, seseorang akan dapat menyerap energi seperti itu tanpa efek samping. Api hijau giok perlahan menghilang. Namun, sebagai tindakan pencegahan, masih ada klaster yang mengapung di samping, menunggu perintah Xiaoyan kapan saja. Kesadarannya dengan hati-hati bergerak maju sebelum dengan lembut menyentuh douki yang murni. Setelah menemukan tidak ada yang salah, dia perlahan menyerbu dengan kesadarannya. Masuknya kesadarannya hampir tidak terhalang. Begitu dia masuk, Xiaoyan memperoleh otoritas atas douki murni ini. Dia dengan paksa menekan kegembiraan di dalam hatinya. Kesadarannya bergerak, dan dia mengarahkan douki murni ini di sepanjang rute metode Ki, mantra api. Ini dengan cepat mulai beredar. Kecepatan sirkulasi menjadi lebih cepat mengikuti peningkatan intensitas siklus douki murni. Pada akhirnya, itu tampak seperti badai energi di dalam tubuhnya karena membawa suara siulan yang aneh. Badai energi semacam ini tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi Xiaoyan. Sebaliknya, tetesan cairan kental dari douki murni tersebar dimanapun badai energi berlalu. Perasaan yang sangat nyaman menyebar dari dalam tulang Xiaoyan dimanapun douki murni itu menetes. Ini menyebabkan dia tanpa sadar mengerang. Badai datang dengan cepat dan menghilang dengan cepat.
Perlahan-lahan menghilang setelah 30 lebih tetes cairan kental douki tersebar. Douki murni secara bertahap menjadi pucat. Itu menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan sebelum akhirnya bubar. Mata Xiaoyan tertutup rapat saat dia berada di kolam batu. Air di kolam telah jatuh dari bahu ke pinggangnya. Selain itu, air racun hitam tampak seperti air mendidih karena banyak gelembung muncul. Setiap kali gelembung pecah, itu mengeluarkan kabut racun yang tebal. Dokter Perin kecil berdiri dengan cantik di sisi kolam batu. Dia sudah memakai pakaiannya. Matanya yang cantik sedang mempelajari air hitam di dalam kolam saat dia menunjukkan ekspresi tak berdaya. Tidak disangka, api surgawi dalam tubuh Xiaoyan semenakutkan ini. Suhu yang dipancarkannya saat memurnikan garis, titik racun iblis, telah merebus genangan air racun yang berharga ini, menyebabkan sebagian menguap. Di kolam, tubuh Xiaoyan, yang matanya tertutup rapat, sedikit gemetar saat dokter peri kecil merasa agak tidak berdaya. Matanya segera bergetar saat perlahan terbuka. Gelombang aura yang kuat, yang sedikit lebih kuat dari sebelumnya, tiba-tiba meluas setelah Xiaoyan membuka matanya. Itu menciptakan gelombang setinggi 5 kaki di kolam. Aura yang menyebar perlahan menyusut kembali beberapa saat kemudian. Setelahnya, itu masuk kembali ke tubuh Xiaoyan. Sebuah cahaya berkedip di dalam matanya saat auranya perlahan-lahan tertahan. Dokter peri kecil merasakan kegembiraan saat dia merasakan aura Xiaoyan yang agak kuat. Dia menunjukkan sedikit senyum. Jari kaki Xiaoyan ditekan di dasar kolam. Dia meminjam sedikit daya apung air untuk melompat dengan luas. Kakinya mendarat di samping kolam batu saat dia dengan canggung tersenyum pada dokter peri kecil. Dokter peri kecil buru-buru mengalihkan pandangannya saat melihat Xiaoyan melompat keluar dari kolam. Mulutnya buru-buru memarahi, kenapa kamu tidak memakai pakaianmu? Xiaoyan merasa malu saat mengetahui bahwa seluruh tubuhnya telanjang. Dia tertawa kering, dan buru-buru mengeluarkan beberapa pakaian dari cincin penyimpanannya sebelum menariknya ke tubuhnya. Dokter peri kecil hanya mengalihkan pandangannya setelah Xiaoyan selesai memakai pakaiannya. Tangan halusnya menarik rambut putih panjangnya yang menutupi dahinya. Wajahnya masih menunjukkan sedikit kemarahan. Namun, sesaat kemudian dia menenangkan pikirannya. Dia mengamati tubuh Xiaoyan sebelum dia dengan rasa ingin tahu bertanya, berapa banyak peningkatan kekuatanmu setelah memperbaiki benang dari garis, titik racun iblis, yang mencoba melarikan diri? Xiaoyan merasakan dirinya sendiri sejenak sebelum tertawa, tidak banyak. Saat ini, saya hanya di puncak bintang 2 Dou Huang. Itu cukup. Maju terlalu cepat bukanlah hal yang baik. Bagaimanapun, titik racun iblis ada di tubuhmu. Begitu kamu memiliki kemampuan di masa depan, kamu dapat menyempurnakannya sepenuhnya. Pada saat itu, kekuatanmu akan sangat meningkat. Dokter peri kecil tertawa. Senyuman di wajahnya tampak lebih sering muncul saat mereka berdua saja. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia jelas mengerti betapa sulitnya meningkatkan kekuatan seseorang dengan 1 bintang di kelas Dou Huang. Banyak orang mengalami kesulitan mencapai kemajuan bahkan setelah pelatihan selama setahun. Karena itu, meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang setelah memperbaiki utas garis, titik racun iblis, telah melebihi harapannya. Apa Saku bisa mencapai puncak kelas Dou Huang jika menyempurnakannya? Tangan Xiaoyan mengusap titik racun iblis di dadanya saat dia diam-diam tertawa di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah dia tidak meremehkan atau menolak hal ini sebanyak sebelumnya. Dia menarik bajunya dan melihat ke bawah dan menyadari bahwa area sekitar titik racun iblis yang telah menyebarkan warna hitam yang aneh ditutupi oleh segel yang tidak biasa. Selain itu, tampaknya segel ini telah menghentikan penyebaran titik racun iblis. Ini adalah metode penyegelan racun yang telah aku pelajari dari buku 7 berwarna racun yang aku peroleh saat berada di dalam gua di kota Kingshan. Menambahkan ini ke api surgawi yang membantumu, kemungkinan titik racun iblis ini tidak akan meletus selama 2 tahun ke depan. Dokter peri kecil dengan lembut menjelaskan saat dia melihat Xiaoyan. Dengan kata lain, kamu harus menemukan seorang elit Douzun untuk membantu menghilangkan racun dalam waktu 2 tahun. Jika tidak, segel itu secara otomatis akan hilang pada saat itu dan titik racun iblis akan meletus sepenuhnya.
Wajah dokter peri kecil menjadi sedikit serius ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Iya, aku tahu. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia tidak menyebutkan bahwa dia mungkin bisa memperbaiki Demon Poison Spot ini jika dia bisa menemukan Heavenly Flame, jenis ketiga. Bagaimanapun, kesulitan menemukan api surgawi ketiga tidak kurang dari mencari seorang elit Douzun untuk membantu. Menurut apa yang aku tahu, tidak ada elit Douzun yang hadir di negara-negara sekitar sini. Akan sangat sulit untuk menemukannya bahkan di seluruh wilayah barat laut. Dokter peri kecil menyatukan alisnya dan mendesah. Kelas ini sudah bisa dianggap sebagai eksistensi puncak di pagoda emas di benua Douki. Kemungkinan hampir tidak ada ahli dari kelas seperti itu bahkan di seluruh benua Douki. Mereka yang memiliki ahli seperti itu semuanya benar-benar tingkat atas di benua itu. Dibandingkan dengan ini, sekte racun atau aliansi yang keduanya tampak sangat kecil. Bagaimanapun, Kekaisaran Jiama dan Kekaisaran Chuyun ini hanya berada di sudut yang tidak mencolok dari benua Douki yang sangat luas ini. Bahkan di wilayah barat laut ini, Kekaisaran Jiama dan Kekaisaran Chuyun, yang terletak di dekat tepian, kemungkinan besar tidak memiliki banyak hak untuk berbicara. Mari kita lakukan dengan perlahan. Bagaimanapun, kita masih memiliki 2 tahun. Xiaoyan berbicara pelan. Namun, wajahnya tersenyum. Nama yang agak akrab tiba-tiba melintas di hati Xiaoyan saat dia mengucapkan kata-kata ini. Pakar yang pernah disebutkan oleh Yao Lao dan tetua pertama Suqian dari Akademi dalam Akademi Jianan. Feng Zunse. Di benua Douki, hanya seorang ahli dari kelas Douzun yang memiliki kualifikasi untuk ditangani dengan cara ini. Karena itu, jelas sekali bahwa teman baik Yao Lao itu adalah Douzun yang asli. Posisi elit Douzun sangat tinggi. Bahkan jika orang biasa bertemu dengannya, tidak mungkin memintanya untuk membantu menghilangkan racun tersebut. Karena itu, kedua belah pihak harus memiliki hubungan tertentu. Namun, mengingat posisi Douzun yang elit, mengapa dia menjalin hubungan dengan seseorang kecuali orang itu memiliki kekuatan atau kemampuan lain yang dia hargai? Dengan mengesampingkan beberapa hubungan khusus, sebagian besar persahabatan dibangun berdasarkan kekuatan kedua belah pihak. Meskipun poin ini sedikit realistis, tidak diragukan lagi itu adalah kebenaran. Karena itu, jika dia benar-benar ingin menemukannya, teman lama yang dikabarkan memiliki pertemanan hidup dan mati dengan Yao Lao seharusnya sedikit lebih dapat diandalkan. Dari apa yang dikatakan penatua pertama Suqian, Feng Zunse ini tampaknya memiliki hubungan yang sangat dalam dengan Yao Lao. Bahkan setelah dia menghilang beberapa tahun yang lalu, dia masih terus mencari jejaknya tanpa henti di seluruh benua. Berdasarkan ini, dapat dikatakan bahwa persahabatan antara keduanya pasti jauh lebih solid dari yang bisa dibayangkan siapapun. Xiaoyan segera merajut alisnya saat dia berpikir sampai saat ini. Benua Douki sangat besar. Kemana dia akan pergi mencari Feng Zunse? Haruskah dia benar-benar mengeluarkan rumor bahwa dia adalah murid Yao Zunse, murid Yao Chen? Pada saat itu, kemungkinan besar sebelum Feng Zunse tiba, dia akan memancing aula jiwa, serta beberapa musuh Yao Lao di masa lalu. Akhir yang seperti itu akan sangat mengerikan. Xiaoyan tidak membuat kemajuan apapun bagaimanapun dia berpikir. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tanpa daya tersenyum pada dokter peri kecil yang sedang menatapnya. Setelah itu, dia bertanya, di mana Cailin dan Zian? Mereka di luar. Dokter peri kecil tersenyum tipis. Dia segera mengambil beberapa langkah lembut dan perlahan berjalan menuju hutan batu di luar. Ayo pergi. Karena penyegelan, titik racun iblis, sudah selesai, akan merugikan bagimu untuk tetap di sini. Xiaoyan mengangguk saat mendengar ini. Tempat ini dipenuhi dengan uap beracun. Meskipun racun biasa yang masuk ke tubuhnya akan dibakar oleh api hati teratai, sampai tidak ada yang tersisa, tetap di sini untuk waktu yang lama memang tidak memiliki manfaat baginya. Xiaoyan dan dokter peri kecil baru saja berjalan ke hutan batu ketika Medusa dan Zian, yang menjaga di pintu keluar, merasakannya. Mereka buru-buru datang dan menghela nafas lega saat mereka melihat ekspresi Xiaoyan yang agak baik. Apakah sudah beres? Medusa dengan cepat berjalan ke depan. Dia mengamati tubuh Xiaoyan sementara suaranya bertanya dengan prihatin. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk.
Dia berkata, itu semua berkat metode penyegelan racun dari dokter peri kecil. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk menangani hal ini. Kata-kata ini memang benar. Hanya seutas benang kecil yang menyebabkan Xiaoyan menghabiskan 2/3 dari doukinya untuk memperbaikinya. Selain itu, tujuannya untuk mengucapkan kata-kata seperti itu juga untuk membuat hubungan antara dokter peri kecil dan Medusa menjadi sedikit lebih baik. Kedua wanita ini seperti jarum tajam dan balon. Mereka tanpa sadar akan terlibat konflik satu sama lain setiap kali mereka bertemu. Berapa lama letusan, titik racun iblis, ini tertunda setelah disegel? Medusa pura-pura tidak menyadari kata-kata yang diucapkan Xiaoyan. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan menanyakan pertanyaan paling penting. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat mendengar ini. Mengapa wanita ini suka menjadi begitu belak-belakan sepanjang waktu? Segel itu akan bertahan selama 2 tahun. Dokter peri kecil di samping ragu-ragu sejenak sebelum memilih untuk membuka mulutnya terlebih dahulu. 2 tahun? Kerutan di alis Medusa semakin dalam. Dia menghela nafas. Dengan kata lain, kita harus menemukan seorang elit douzun untuk membantu Xiaoyan menghilangkan racun atau titik racun iblis. Akan meletus sekali lagi. Iya. Apakah kamu bisa menyegelnya lagi 2 tahun dari sekarang? Medusa bertanya dengan suara yang dalam. Tidak. Metode penyegelan semacam ini hanya dapat digunakan 1 kali. Tidak akan banyak berpengaruh jika digunakan untuk kedua kalinya. Dokter peri kecil berhenti sejenak sebelum berbicara dengan senyum pahit. Alis Medusa tegak. Melihat sikapnya, tampaknya Medusa berencana untuk menegur dokter peri kecil lagi. Xiaoyan buru-buru memasukkan dirinya di antara keduanya saat melihat ini. Dia tanpa daya berkata, tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Mari kita berdiskusi dengan benar tentang bagaimana kita bisa menemukan seorang elit douzun sebagai gantinya. Dokter peri kecil, bantu kami mengatur beberapa akomodasi. Cailin dan Xian telah berpartisipasi dalam pertempuran besar dan perlu memulihkan diri. Dokter peri kecil tidak menolak permintaan seperti itu. Dia dengan lembut menanggapi Xiaoyan sebelum membalikkan tubuhnya untuk pergi. Dari penampilannya, dia berencana secara pribadi akan mempersiapkan akomodasi mereka. Xiaoyan akhirnya menoleh ke Medusa setelah melihat punggung dokter peri kecil telah menjadi jauh. Dia tertawa getir, dia sudah memberiku cukup bantuan. Kamu harus berhenti mencari masalah dengannya. Medusa tidak menghiraukan nasihat Xiaoyan. Dia mengangkat matanya yang cantik dan berkata, apa yang kamu rencanakan sekarang? Kamu tidak bisa hanya duduk dan menunggukan. Mari kita tunggu dan lihat dulu. Kita akan istirahat sehari sebelum membongkar beberapa informasi tentang aula jiwa dari mulut orang ini besok. Xiaoyan merentangkan tangannya sebelum segera menggosok cincin penyimpanannya. Rasa dingin yang pekat melintas di matanya yang hitam pekat. Tujuan perjalanan ke Kekaisaran Chuyun kali ini adalah untuk menangkap seseorang dari aula jiwa dan mendapatkan beberapa informasi yang berkaitan dengan mereka atau Yao Lao. Medusa ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini. Akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Aroma tenang yang samar tertinggal di dalam ruangan yang luas. Cahaya hangat menyinari itu. Cahaya menghilangkan kegelapan tapi tidak tampak terlalu menyilaukan. Xiaoyan menutup kedua matanya dengan erat saat dia di tempat tidur. Tangannya telah membentuk segel pelatihan saat dia perlahan-lahan menyerap energi alami yang melayang di udara sekitarnya. Latihan seperti mengayuh perahu melawan arus sungai. Seseorang akan mundur jika tidak maju. Pelatihan khusus tentang ketekunan. 2 garis samar kabut putih mengikuti napasnya saat mereka bertahan di sekitar hidungnya dan memasuki tubuhnya saat dia menghirup. Setelah menjalani berbagai penyempurnaan, ada sedikit peningkatan pada douki yang kuat di dalam tubuhnya. Pelatihan berlanjut selama sekitar 1 jam sebelum kabut energi samar yang tertinggal di sekitar hidung Xiaoyan mulai berangsur-angsur menghilang. Matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Udara keruh dihembuskan oleh Xiaoyan melalui nafas panjang. Setelah melakukan tindakan ini, tubuhnya rileks secara bertahap. Dia sedikit terdiam sebelum tangannya sekali lagi membuka pakaiannya. Matanya mengerutkan kening saat dia mengamati titik racun iblis yang aneh itu. Seorang elit douzun. Xiaoyan bergumam sendiri di mulutnya.
Sesaat kemudian, dia tertawa getir. Daripada menaruh harapannya pada ini, itu sedikit lebih dapat diandalkan untuk menempatkannya pada menemukan api surgawi ketiga. Jika dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menyelesaikan titik racun iblis ini dan menyerapnya, Xiaoyan jelas memahami bahwa manfaat yang akan dia peroleh pasti akan jauh lebih besar daripada mengundang seseorang untuk membantunya. Api surgawi. Jari Xiaoyan mengetuk lututnya saat dia bergumam. Matanya menatap api yang berkedip-kedip. Sesaat kemudian, jarinya bergetar dan beberapa peta compang-camping yang diisi dengan aura kuno muncul di tangannya. Tampilan peta ini adalah salah satu zaman yang ekstrim. Jelas sekali, mereka sudah ada sejak lama. Tapi salah satu peta compang-camping itu berisi beberapa garis buram. Garis-garis itu perlahan menyebar. Secara sekilas, mereka adalah teratai hitam yang aneh. Bunga teratai itu berwarna hitam pekat. Tampaknya ada lapisan tipis api hitam menutupi permukaan teratai, memberikan penampilan yang sangat mirip iblis. Mata Xiaoyan menatap tajam ke gambar teratai hitam. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Saat ini dia bukan lagi pemuda bodoh dari dulu. Karena itu, dia dengan jelas tahu hal menakutkan macam apa ini. Api teratai iblis yang memurnikan, peringkat ketiga.